Permisi. Ternyata kamu, Danang. Ada apa? Halo Lula. Aku kesini mau pinjam catatan bahasa Indonesia kemarin. Punyaku kurang lengkap nih. Oh, boleh. Masuk dulu aja, Danang. Oke Lula. Ini catatanku, Danang. Terima kasih Lula. Wah, catatanmu lengkap banget. Iya, aku catat dengan lengkap supaya aku bisa baca lagi materinya, biar makin paham. Kalau gitu, kamu udah ngerti dong cara menentukan topik dan kalimat utama dalam teks. Udah, Danang. Kamu mau aku ajarin? Mau banget Lula. Aku masih kurang ngerti nih. Oke, aku ajarin ya. Nah, pertama, kamu perlu tahu dulu apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi informasi utama dalam suatu paragraf dan biasanya mewakili isi paragraf. Letaknya bisa ada di awal paragraf atau disebut juga deduktif. Ada yang di akhir paragraf atau disebut juga induktif. Serta ada yang di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama ini udah pasti ada dalam teks ya? Iya, kalimat utama dapat ditemukan dengan cara membaca teks dengan saksama, memahami setiap kalimat dalam teks, dan memperhatikan topik yang diangkat dalam teks. Topik itu artinya pokok pembicaraan dalam sebuah teks kan Lula? Betul. Untuk menemukan topik, kita perlu membaca keseluruhan teks dan mencari kosakata yang menjadi kata kunci. Biasanya sih, kosakata yang paling sering diulang. Nah, biar kamu makin ngerti, kita coba latihan ya. Coba kamu baca teks ini. Oke Lula, aku baca ya. Lenong adalah salah satu kesenian teater tradisional Indonesia yang cukup fenomenal. Kesenian lenong telah berkembang sejak akhir abad ke-19 oleh seorang saudagar Cina bernama Lien Ong. Awalnya, Lien Ong kerap memanggil dan menghadirkan pertunjukan teater hanya sebagai sarana hiburan bagi masyarakat sekitar. Hingga akhirnya, lenong menjadi tontonan panggung resmi dan mulai dipertunjukkan secara rutin sejak tahun 1970-an. Sampai sekarang, lenong dikenal sebagai kesenian asal Jakarta yang ditampilkan dengan dialek Betawi. Dari tadi, aku sudah berulang kali menyebut kata lenong. Berarti topik dalam teks ini adalah lenong kan Lula? Betul. Pinter kamu, Danang. Terus, kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya yang di awal ini Lula. Lenong adalah salah satu kesenian teater tradisional Indonesia yang cukup fenomenal. Soalnya sudah mewakili isi paragraf ini. Wah, sepertinya kamu udah ngerti nih, Danang. Nah, sedangkan kalimat setelahnya adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Karena kalimat utamanya di awal, berarti paragraf ini adalah paragraf deduktif ya? Iya, betul Danang.
Coba kita lihat contoh paragraf ini ya. Pada contoh pertama, kalimat utamanya ada di awal, sehingga teks ini disebut paragraf deduktif. Sedangkan, kalau kalimat utamanya ada di akhir, disebut paragraf induktif. Terima kasih banyak ya, Lula. Aku udah lebih ngerti sekarang. Iya, Danang, sama-sama. Nanti kamu baca lagi aja catatanku dan salin ke buku catatanmu. Besok baru kembaliin ke aku. Oke, Lula. Kalau gitu, aku pamit pulang dulu ya. Sobat belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat untuk belajar kali ini ya. Sobat belajar, kali ini Kak Sindu akan menjelaskan materi menentukan gagasan utama. Apakah itu gagasan utama? Gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide dasar, atau sebuah inti pembahasan, yang tertulis di dalam paragraf. Dan gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya, dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Berikut ini, ada beberapa ciri-ciri gagasan utama, antara lain, 1. Terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. 2. Gagasan utama dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 3. Gagasan utama juga memiliki kalimat yang jelas, tanpa dihubungkan kalimat lain. 4. Gagasan utama yang berada di akhir, umumnya ditandai dengan kata, oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian dan sebagainya. Berikutnya adalah cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok. 1. Kita baca dengan cermat, yaitu harus baca dengan cermat, teliti dan hati-hati. Gagasan utama adalah pokok dari bahasan sebuah paragraf, sehingga kita hanya perlu mengetahui apa yang dibahas dari paragraf yang kita baca. Jadi kita ambil saja apa intinya paragraf tersebut. 2. Kita temukan atau tentukan kalimat utama. Kita dapat menemukan kalimat utama dengan membaca cermat terlebih dahulu sebuah paragraf sebelum menentukan kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utama, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui gagasan utama dari sebuah paragraf. 3. Kita tentukan gagasan utama dengan menjawab pertanyaan, apa yang sedang dibahas. Mari kita pelajari contoh paragraf berikut ini. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah, pada kalimat utama yaitu, sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Gagasan utama terletak pada kalimat utama tersebut. Untuk menentukan gagasan utamanya, kita gunakan pertanyaan, apa yang sedang dibahas pada kalimat utama tadi? Yaitu hak sebagai warga negara. Sobat belajar, demikianlah